kita masih akan melanjutkan tentang penyebab yang diperbolehkan, sebab-sebab yang diperbolehkan untuk kita bertayamum. Yang pertama telah kita lalui adalah lifaqdil ma'i, faqdul ma'i, yaitu ketiadaan air, dan alhamdulillah kita telah pelajari. Yang kedua kita baca wal marad, itu sakit penyebabnya, dan yang kedua ini adalah kita belum sampai tuntas karena terakhir yang menjadikan penyebab sakit itu ada yang sakitnya itu di bagian tayamum, ada juga yang tidak di bagian yang harus ditayamumkan. Dan penyebab sakitnya ini bukan sakit-sakit biasa. Kalau kita sakit biasa, kita masih bisa menggunakan air, tidak boleh untuk kita bertayamum. Akan tetapi ini sakit yang memang akan menjadi sebab jika ia menggunakan air akan bertambahlah sakitnya, atau yang lebih bahayanya lagi sampai membuat perubahan atau ada penyakit-penyakit baru yang disebabkan dengan menggunakan air. Maka hal tersebut diperbolehkan untuk bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imkanu, dan memungkinkan dan bisa jadi, alla yakhafa mahdzuran, tidak mengkhawatirkan, mimma marra, apa yang telah lewat, yang kita sudah pelajari pada hari Khamis. Ada yang sakitnya tersebut memakai perban, bagaimana yang memakai perban tersebut, sedangkan perbannya posisinya ada di bagian anggota tayamum. Maka ada pendapat yang ketiga itu adalah maka dia ulangi lagi, dia akan i'adah, dia ulangi lagi nanti tayamumnya atau disempurnakan dengan wudhu ketika telah dibuka perbannya, contohnya seperti itu. Fa in khofahu lam yajibun naza', maka jika ia takut tidak wajib melepaskan. Melepaskan apa? Ya melepaskan perbannya, atau sedang menggunakan gift, atau sedang menggunakan plester gitu ya. Kalau takut lukanya tersebut akan bertambah parah, baik ini orang yang berhadas gitu ya, yang berhadas kecil yang bisa dihilangkan dengan wudhu tapi dia tidak bisa menggunakan air dalam wudhunya, maka ia ganti dengan tayamum gitu ya. Bal yagsilus shahiha, tetapi membasuh dengan benar. Wa yamsaha ala satiri bil ma'i, dan mengusap yang tertutup dengan air. Jadi perbannya khawatir kalau dibuka akan bertambah gitu ya, bertambah parah sakitnya atau bertambah lebar lukanya, atau memang benar-benar tidak diperbolehkan oleh dokter untuk sampai terkena air. Maka yang lain, bagian lainnya dia wudhu, karena yang luka cuman ada di bagian tangan umpamanya ya. Yang lainnya dia wudhu seperti biasa. Nah perban yang menutupi bagian tangan tersebut diusap-usap dengan air. Wa yatayammama amma tahtahu, dan mentayamumkan yang di bawahnya. Jadi dia niatin juga tetap tayamum, walaupun tadi yang di atas perbannya itu diusap-usap dengan air, dan tetap dia itu harus menyempurnakannya dengan tayamum, karena si bagian yang di bawah perban itu kan nggak terbasuh air wudhu, maka dia niat tayamum untuk yang tidak terusap oleh atau tidak terbasuh oleh air tadi, dia niatkan tayamum, tapi di perbannya tetap diusap dengan air. Wa yu'idu sholata fi thalasi suwarin, dan mengulang sholat itu pada tiga rupa. Bagi orang yang bertayamum untuk dia mengulangi sholatnya nih, al-ula, pendapat yang pertama, ayyakuna satiru fi aqda'it tayamum, adanya penutup itu pada anggota tayamum. Jadi anggota tayamum kan cuma dua tuh, wajah dengan tangan sampai sikut. Nah, yang menutup bagian kulit itu yang harusnya diwudukan itu adanya di bagian tayamum.
Sawaun wadu'ahu, sama saja ketika meletakkan memakai si perban itu, si satir, ala tuhrin, dianya udah dalam keadaan suci, udah dalam keadaan wudu, amla atau tidak. Akhadha minas sahihi, mengambil bagian yang tepat, sesuatu amla atau tidak. Baik dia sebelum pakai perbannya udah wudu ataupun belum. Artinya dia dalam keadaan suci. Kalau si junub janabah ini waktu dia pakai perban tuh dia dalam keadaan suci gitu ya. Dalam keadaan sudah wudu atau dalam keadaan tidak berhadas besar. Pas udah pakai itu batal wudunya. Maka dia yang pertama nanti sholatnya harus diulang. Asaniyah, yang kedua, an yakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Adanya perban itu di bukan anggota tayamum. Adanya si satir, si perban atau gif atau apapun yang menghalangi sampainya air ke kulit itu bukan di anggota tayamum. Wa ya'khudha minas sahihi, dan mengambil dari yang tetap, zaidan sebagai penambah, ala qadril istimsaki, semampunya ia bertahan. Sawa'un, sama saja, wadu'ahu ala tuhrin amla, memakai perbannya pada saat suci atau tidak. Nah, jadi yang kedua ini dia mau sholat, ya pengen wudhu gitu ya. Nah, lukanya itu, sakitnya itu di luar anggota tayamum, bisa di kaki gitu ya, di betis. Itu kan bukan anggota tayamum tuh, di kulit perut atau di punggung. Gitu. Ya udah, dia tetap mengambil yang ia lakukan seperti tayamum, maka walaupun perbannya itu ditaruhnya, dipakainya pada saat ia suci atau tidak, tetap ya diulang lagi sholatnya. Karena apa nih diulang lagi sholatnya? Karena tetap nggak terbasuh. Nggak terbasuh tuh yang di bagian kakinya. Asali satu, yang ketiga. Ayyakhudha minas sahihi, mengambil dari yang tepat. Jadi pakai deh nih. Qadrul istimsaki faqat, seukuran ia bertahan saja. Wa yadha'ahu ala hadasin, dan memposisikannya pada berhadas. Wa yadha'ahu ala hadasin, dan memposisikannya pada berhadas. Fa in lam ya'khudha minas sahihi syai'ah, jika tidak mengambil dari yang tepat, walam yakun fi a'dha'i tayammumi, dan bukan pada anggota tayamum, lam tajibal i'adata, tidak wajib mengulangi, sawaun, sama saja, wadu'ahu ala tuhrin amla, memakai perban itu pada saat suci atau tidak. Wa kadzalika, dan begitu pula, la tajibul i'adah, tidak wajib mengulang sholatnya, iza kana fi ghairi a'dha'i tayammum, jika adanya perban itu, jika adanya perban itu fi ghairi a'dha'i tayammumi, pada anggota selain tayamum. Wa akhadha minas sahih, dan ia mengambil yang tepat, qadrul istimsaki faqat, sekedar bertahan saja. Wa wada'ahu ala tuhrin, dan memposisikannya ia pada suci. Jadi udah suci, udah mandi hadas besar. Kalau yang junub sudah mandi, sudah wudu bagi yang hadas kecil, ya baru dia pakai perban. Hatani suratani, maka dua contoh ini, la tajibu fihi mal i'adata, tidak wajib pada keduanya mengulang sholat. Karena
dia udah suci waktu pakai perban, kemudian dia sholat, tidak wajib dia mengulangi sholatnya. Fa idza dhammat ila lasi qablaha, jika kembali pada 3 yang sebelumnya, al-ula ayyumkina ghuslu maudhi'il 'illati bil ma, memungkinkan mencuci tempat yang sakit dengan air. Yang kedua, tidak memungkinkan hal tersebut, maka mengambil yang benar gitu ya. Mengambil jalan yang benar tuh artinya ia laksanakan tayammum. Bayan zi'uli ghuslihi, maka ia tidak atau ia lepaskan mencucinya, membasuhnya ya dengan tayamum itu akhirnya. Satu an yakuna bi maudhi'it tayammum, dan adanya luka itu di tempat dilaksanakannya tayamum, wa yumkinu masumanah tau biturab, dan memungkinkan mengusapnya yang terkena luka itu dengan tanah, ya berarti harus tayamum. Kalau kembali kepada 3 itu, balagot suwarus satiru khomsan, maka jadilah macam atau rupa penutup itu ada 5. Salasun fihal i'adah, yang 3 dari keterangan di dalamnya mengulangi sholat, wa isnatani la i'adata fihima, dan yang 2 tidak wajib mengulangi pada keduanya. Jadi ada 5 pendapat, yang 3 pendapatnya harus diulangin sholat, yang 2 pendapatnya tidak harus diulangin sholat. Seumpamanya kita lagi luka, pas lagi luka di anggota tayamum, baik itu pakai perbannya setelah kita suci atau tidak, 3 pendapat harus diulang sholatnya. Dia ingat nih, oh saya sakit 2 hari, saya masih di perban 2 hari, saya bertayamum 2 hari gitu ya. Maka sholat yang 2 hari itu 3 pendapat ini harus diulang. Dan 2 pendapat ya karena emang lagi sakit, memang ada rukhsah, ada keringanan, dia harus bertayamum walaupun tidak tersentuh anggota tayamumnya tersebut, karena di tempat lukanya itu di tempat anggota yang diharuskan untuk pelaksanaan tayamum, yang nggak usah diulangin katanya. Kalau 2 pendapat, nah tinggal kita mau pakai yang mana gitu ya. Kita mau pakai mengulangi lagi, cakep, bagus, ada menyempurnakan sholat kita, mengulangi sholat kita. Seperti halnya nih, kita bukan tayamum aja, contohnya kita lagi di perjalanan, di kendaraan umum. Di kendaraan umum kan ada banyak yang mahram, terus sholat kita juga ya namanya juga sambil duduk begitu. Sah, memang diperbolehkan, kiblatnya menghadap sesuai si kendaraan tersebut. Kemudian juga kita udah wudhu tahu sebelumnya, atau juga kita mungkin karena perjalanan panjang melaksanakan tayamum gitu ya, karena waktunya sholat maghrib itu singkat, maka dia sampai rumah udah waktu isya. Bisa jadi boleh ada mengulangi sholat maghrib yang kurang sempurna tadi di waktu isya, walaupun dia pakaiannya bersih. Boleh sholat di kendaraan dengan menghadap kendaraan kemanapun. Nah itu juga ahsan, bagus untuk diulangi lagi sholatnya untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi kita lanjutkan dengan syarat, dengan sebab diperbolehkannya untuk bertayamum. Wal ihtiyaju ilaihi, dan butuh kepadanya, li'atashi hayawanin, untuk haus atau memberi minum hewan yang dihormati. Untuk memberi minum karena hausnya, li'atash karena hausnya, hayawanin muhtaramin, hewan yang dihormat. Apa yang disebut dengan hewan yang dihormat itu? Al-muhtaramu, yang dihormat itu, walladzi yuhramu qatlahu, ialah yang diharamkan untuk membunuhnya. Walladzi yuhramu qatlahu, ialah yang diharamkan membunuhnya. Jadi ada hewan yang dihormat, yang diharamkan untuk membunuhnya. Sebaliknya ada hewan ghair muhtaram, ada hewan yang bukan terhormat yang boleh untuk membunuhnya. Perbedaannya apa? Kalau ada hewan yang dihormat itu haus, yang kalau tidak dikasih air dia akan mati, ya, maka ada air yang seember itu lebih baik buat minum hewan-hewan.
Nah, kitanya tayamum gitu ya. Kitanya tayamum. Makna penjelasannya an-nasalisa min asbabit tayammum. Bahwasanya yang ketiga dari sebab-sebab tayamum al-ihtiyaju membutuhkan atau butuh ilal ma'i pada air. Al-ihtiyaju butuh ilal ma'i pada air. Untuk apa air tersebut dibutuhkannya? Li'atoshi hayawanin, karena hausnya hewan-hewan yuhromu yang diharamkan kotlahu membunuh hewan-hewan tersebut. Gitu ya. Karena haus tuh hewan yang dihormat yang tidak boleh dibunuh tersebut, dia haus, maka lebih baik airnya yang ada diberikan kepada hewan yang terhormat. Hayawanin muhtaramin. Bi ayya khofa alaihi, karena dikhawatirkan pada hewan minal atosi, dari hausnya, dari sebab dia dahaga yang sangat tinggi, marodon, sakit, augoiruhu, atau selain sakit, bahkan bisa jadi mati nih hewan yang dihormat, hewan yang tidak boleh dibunuh itu. Mimma sabaqo, akan hal yang terjadi. Sawaun kana, sama saja, al hayawanu adamian, hewan-hewan yang berbentuk manusia, karena manusia ini disebut dengan al hayawanun natiq, manusia atau hewan yang bisa berbicara. Jadi manusia ini adalah hayawanun natiq. Tuh, kalau ada manusia yang haus, ya kita sekeluarga haus, tetangga haus, ada air 1 toren sebenarnya. Cuman kalau kita nggak tahu nih keberadaan air atau tidak adanya air ini seberapa lama. Oh, kalau seandainya sampai nggak ada air, nggak pada minum ini orang serumah, tetangga minta minum nggak ada, wah berarti akan sakit atau bisa jadi meninggal dunia. Wah berarti lebih baik airnya tersebut dipakai minum manusia atau amgoiruhu, atau hewan atau lainnya. Jadi bukan manusia nih, seperti kambing udah dibeli untuk sunnah muakkad aqiqah atau sunnah muakkad kurban, tiba-tiba nggak ada air. Kalau umpamanya kambingnya nggak pada dikasih minum, dia bakal mati, jadi korban nih urusannya. Ya udah, walaupun ada air kita pakaiin buat minum binatang yang dihormat, binatang yang nggak boleh dibunuh, lalu kitanya bertayamum. Lahu, untuk dirinya, amli ghairihi, atau untuk lainnya. Ya, yang haus kita sendiri dengan keluarga kita, atau buat yang lainnya. Boleh tuh bertayamum padahal ada air, tapi air tersebut dibutuhkan untuk memberikan minum. Siapa yang diberi minum? Hayawanun muhtaram, hewan-hewan yang dimuliakan. Siapa hewan yang dimuliakan yang tidak boleh dibunuh? Baik itu al hayawanun natik, yaitu manusia atau binatang pada umumnya. Wasawaun, dan sama saja, khofa alaihi, halan takut ketika itu, ma'alan, atau nanti. Ya, saat itu mah nggak haus, saat itu mah seger, cuman nggak tahu nih, nggak ada airnya sampai kapan. Nyala airnya nih, sumur surut, ada nih air. Tapi kalau seandainya kita sekarang pakai mandi, kita pakai wudhu, buat besok gimana? Buat lusa gimana? Nah, itu sama saja, kekhawatiran itu, ketakutan itu ketika saat itu terjadi, atau ma'alan, atau nanti. Wa in zonna wujudal ma'i fihi, dan jika ia menyangka adanya air, wa masalul ihtiyaju lil ma'i, dan seperti butuh kepada air, li'atosin, untuk haus, madzukirul ihtiyaju, apa yang telah diceritakan, apa yang telah tersebut gitu, emang butuh air untuk minum. Ada juga dia perlu air ini untuk bertahan kehidupan, li bai'ihi, untuk ia jual, li ta'mihi, agar dibelikan makanan. Ada air dia mau jual,
Kalau dia nggak jual, dia lapar semua, nggak bisa ibadah kalau lapar, pingsan. Umpamanya ada air, tapi emang itu air dibuat jual. Selain untuk minum manusia, minum binatang, ada air dia mau jual untuk membelikan makanan. Aulidainin atau untuk membayar hutang. Si airnya tersebut dia jual untuk bayar hutang. Auli najasatin, atau untuk mencuci najis. Kalau ada najis nggak dihilangkan, sedangkan ada air itu hilang. Oh, kalau dia mau sholat bersama najis, tentunya tidak sah sholatnya. Maka dia pakailah air tersebut untuk menghilangkan najis. Walau tutharu bihi ma'al ihtiyaju ilaihi. Walau tutharu bihi, dan jika disucikan, ma'al ihtiyaju ilaihi, serta ia butuhkan padanya, li syai'in, pada sesuatu, mimma dzukira, dari yang telah tersebut, sahha tohruhu, sahha tohrohu, sahha tuhrohu, sahha tuhrohu, maka sahlah bersucinya, wa atamma, dan sempurna. Jadi dia ini bersuci ataupun menghilangkan najisnya sekedarnya aja, karena memang lebih butuh airnya untuk yang lain seperti minum, gitu ya. Baik dirinya yang diminum atau minum untuk air kepada binatang. Akhirnya dia mencuci najis itu cuma sekedarnya banget, gitu. Karena memang kondisinya darurat kan, tetap soha tuhrohu wa atamma, maka sahlah sucinya dan sempurna kesuciannya. Bersucinya atau menghilangkan najisnya tadi, dia sudah sah atau sudah sempurna. Itu yang dihormat. Wa ghairul muhtaramu sitatun, dan binatang yang tidak terhormat atau yang boleh dibunuh nih berarti sitatun, itu ada 6. Wa ghairul muhtarami sitatun, dan binatang yang selain yang dihormat sitatun, itu ada 6. Atabihi jawaban, datang padanya jawaban. Kata bihi jawaban, datang padanya jawaban. Tuh apa aja sih binatang yang tidak terhormat itu? Kalau yang terhormat tuh tadi manusia sama binatang-binatang yang memang perlu tuh, seperti ada binatang terhormat tuh, jangan main bunuh-bunuh aja tuh, si ayam, si sapi, si kambing, si unta, si kerbau, jangan main bunuh-bunuh aja tuh. Karena dia binatang yang dilarang untuk dibunuh. Karena ada binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Kalau dia yang kehausan, kita punya air, kita nggak pakai wudhu, malah dikasih buat binatang yang tidak dihormat tadi, maka tayamumnya tidak sah. Atabihi jawaban, datang padanya jawaban, an su'alin, dari pertanyaan, muqaddaron, yang diperkirakan, wahwa annahu fahima, bahwasanya difahami, minat taqyidi bil muhtarami, dengan keterangan yang dimuliakan, annahu la yatayammam, bahwasanya tidak boleh bertayamum, lihtiyajil hayawani, untuk kebutuhan hewan, ghairul muhtarami, yang tidak dihormati, selain dihormati, lil ma'i, untuk air. Ini yang binatang yang tidak dihormat ini, yang bahkan boleh untuk dibunuhnya, dianya yang kehausan, waliyazubillah subhanallah min zalik, sampai-sampai hukum tayamum ditidakbolehkan. bolehkan. Mendingan wudhu pakai air, biarin aja, itu mah ghairul muhtaram. Al hayawan ghairul muhtaram, bukan hayawan muhtaram, bukan binatang yang dihormat, ini mah yang tidak dihormati. Ilmai, untuk air. Baliyat tatahharu bihi, tetapi ia bersuci dengannya, itu dengan air. Walau ada ila halaki kahu, meskipun akan terjadi bahaya pada siapa?
hewan yang tidak dihormati atau ghairul muhtaram. Meskipun ia nantinya akan sakit, meskipun ia nantinya akan meninggal dunia, tetap kalau seandainya hayawan ghair muhtaram itu adalah manusia, tetap dia tidak sah tayamum karena lebih baik dia untuk melaksanakan wudhu menggunakan air. Fama huwa ghairul muhtaram, siapa saja yang disebut dengan binatang yang tidak dihormat. Fama huwa ghairul muhtarami, maka siapa saja yang disebut binatang yang tidak dihormat. Faqala, maka dijawab atau dikatakan, na'udzubillah min zalik nih, tarikus sholah. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Itu disebut dengan al-hayawan ghairul muhtaram. Yang kalau ada air sedikit, yang si orang itu, orang lain yang mau sholat, dia mau tayamum, nggak sah. Karena ada air bisa dia pakai wudhu. Tapi ini ada orang, tapi orangnya nggak ngerjain sholat tuh, saking Allah murka kepada orang yang tidak mengerjakan sholat sampai dia disebut dengan al-haywanu ghairul muhtarami, hewan yang tidak dihormati. Wazadil muhsinu, yang kedua, pezina, orang yang sudah menikah, dia melakukan zina sedangkan dia sudah menikah. Wal iyazu billahi summa na'udzubillahi min dzalik. Wal murtaddu, yang ketiga, murtad, keluar dari Islam. Ada orang murtad haus, meskipun ia sampai celaka atau sampai sakit, tetap kita nggak sah untuk melakukan ibadah wudhu atau mandi dengan tayammum. Wal kafirul harbi, dan kafir yang berhak diperangi, yaitu orang yang memerangi kaum muslimin, itu kafir harbi. Ada lagi kafir zimmi. Ya, kita banyak punya tetangga non muslim, itu nggak boleh diperangi, bahkan kita harus menghormati bertetangga dengan orang-orang yang non muslim, karena hidayah itu bukan punya kita, hidayah itu milik Allah. Tapi kalau kafir harbi yang mengganggu ketenangan, mengganggu orang Islam, dia wajib untuk diperangi, disebut dengan kafir harbi. Nah, ada si kafir harbi ini yang haus, nggak usah itu mah, mendingan dipakai wudhu aja. Karena dia adalah termasuk dari al-hayawan ghairul muhtaram, hewan yang tidak dihormati. Wal karbul akur, dan anjing gila. Berarti anjing yang nggak gila ini, anjing yang biasa punya, ada tetangga punya, anjing yang sangat dirawat, bukan anjing yang dikit-dikit menggigit orang lain. Nah, berarti anjing yang biasa saja, yang maksudnya bukan anjing gila, itu termasuk al-hayawanul muhtaram, hewan yang dihormati, yang nggak boleh dibunuh. Tapi kalau anjing gila, nah kalau dia mau biarin dah, jangan dikasih airnya. Seandainya anjingnya itu ntar mati, ya udah biarin. Orang kita juga nantinya pakai tayamum nggak sah, gara-gara yang harusnya si anjing gila ini, al-akur, anjing yang suka menggigit di mana-mana, anjing liar aja nggak ini kan, anjing hutan seperti itu. Kalau kita lagi ke gunung-gunung kan banyak tuh ketemu anjing hutan, bahkan si anjing hutan itu nggak harus daging, dia makan, kita lihat ada tumbuhan dia makan, jadi kayak binatang yang mungkin karena memang dikelilingin sama tumbuhan ya di hutan, jadi dia tuh makan gitu, lihat lah dia makan daun anjing. Tapi kategori najis tetap, tapi dia termasuk binatang yang terhormat. Nah, berarti orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat, orang yang zina, padahal dia udah berkeluarga, orang murtad, orang kafir, bisa makan dengan kalbul akur, sama sejajar posisinya dengan anjing gila. Wal khinziru, dan babi. Nah, kalau babi tetap nih, dia termasuk binatang yang ghair muhtaram, walaupun nggak gila. Nah, babi memang identiknya dengan pendiam kan, nggak pernah ada cerita digigit babi gitu kan, walaupun ada orang yang sedang memberikan makan babi, dia dikelilingin oleh babi, nggak digigit sama babinya tuh. Nah, maka babi mah walaupun dia pendiam, walaupun dia kalem gitu ya, tidak seperti kalbul akur, tidak seperti anjing gila, tetap dia sih termasuk hewan yang tidak dihormati. Jadi berarti boleh dibunuh gitu ya. Ya, kemudian si yang haus ini babi, yang babi mah udah biarin aja, nggak termasuk al-hayawanul muhtaram, karena babi ini termasuk adalah hayawan ghair
muhtaram, hewan yang tidak dihormati atau berhak untuk boleh untuk dibunuh. Al-makna penjelasannya annal awal, yang pertama, minas sittati ghairil muhtaramati, dari 6 binatang yang tidak dihormati, tarikus sholah, ya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan hamba, keturunan-keturunan hamba orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat. Ya Allah, Engkaulah yang mendengar doa hamba. Ba'da amril imam, setelah memerintahkan seorang imam, seorang pemimpin, udah diingetin suruh sholat. Wa huwa min akhiriha, dan ia mengakhirinya sholat. Anjami'i awqatiha, udah dibilangin dan disehatin berakhir waktu sholat. Anjami'i awqatiha, semua waktunya ia tinggalkan kaslan, karena malas, au tahawunan, atau memang mengabaikan sholat, jadi meremehkan sholat. Wa tusannu, dan disunatkan istitabatahu, meminta untuk ia bertobat. Jadi sunnah nih bagi kita yang tahu orang itu nggak sholat, ayo dong sholat. Wa in fa'in taba, maka jika ia taubat, kalau dia taubat nih si manusia yang sholat tadi, dia termasuk hayawanul muhtaram. Tapi kalau dia nggak mau taubat juga, dia termasuk hayawan ghair muhtaram, hewan yang tidak dihormati. Wa illa, dan jika tidak, kutilah haddan, maka boleh dibunuh dalam ketentuan hukum. Kutilah haddan, maka boleh dibunuh dalam ketentuan hukum. Wa hukmuhu hukmul muslimina, dan hukumnya adalah hukum orang Islam, bukan orang non-muslim. Amma iza tarokaha, adapun jika ia meninggalkan sholat, jahidan liwujubiha, mengabaikan kewajiban sholatnya, bodoh amat, nggak sholat urusan saya, umpamanya gitu ya. Udah dibilangin kalau sholat itu hukumnya wajib, bukan nggak tahu, dia tahu hukumnya wajib, tapi dia meninggalkan sholatnya memang menyatakan bahwa seolah-olah itu tidak wajib, atau bahkan ia tahu wajib tapi ia sengaja untuk tidak mengerjakan sholat. Fahuwa murtadun, maka ia murtad, keluar dari agama Islam. Kan kata Nabi, man tarokas sholata amdan, siapa orang yang sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jiharon, maka ia secara terang-terangan sudah mempublikasikan bahwa dia telah kafir. Wasayati hukmuhu, dan akan datang hukumnya. Jadi hukumnya orang murtad itu nanti akan dijelaskan. Wasani wallahu a'lam bishawab.